Ada PAN, ada PSI, ada Presiden Jokowi yang membuat Anda kecewa dan sedih. Seorang Gunawan Muhammad akan kapok nggak sih? Harusnya ya. Sebetulnya begini ya, Resi. Sebenarnya saya udah kapok. Ketika mau ada pilpres saya udah bilang, saya nggak mau milih lagi lah. Saya mau melukis, menulis. Saya mau menulis novel, saya mau menulis beberapa buku. Dan akhirnya kan saya banyak menulis buku. Saya menikmati belajar filsafat lagi. Nah, betul-betul saya tadi sudah mau mengundurkan diri. Saya pergi Ubud, bekerja di sebuah studio yang menarik di sana, namanya Studio Defto di Campuhan. Saya belajar printing, litografi dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada gejala yang menakutkan, yaitu Mahkamah Konstitusi itu. Saya bilang kepada diri saya dan teman-teman, emangnya saya tega ini? Emangnya saya tega negeri ini nanti akan dihuni oleh cucu saya, anak saya yang mengalami kekacauan. Emangnya saya tega? Negeri rusak. Bapak saya kan mati, ditembak Belanda. Dengan harapan. Jadi makanya saya harus ikut lari di sini. Saya mau ikut lari, mau ikut lagi, tapi saya nggak bisa sepenuhnya. Umur saya sudah 82. Kalaupun ikut demonstrasi, udah nggak pantas lah. Juga nggak kuat kan, udah saraf kejepit, dan sebagainya. Jadi, apakah saya akan kapok? Ingin kapok. Dan mudah-mudahan saya nggak perlu lagi begini. Dan saya pastikan 10 tahun lagi saya nggak akan lagi begini. 10 tahun lagi kan saya nggak di sini. Belum tentu. Ya mungkin di Amerika. Tapi enggak jangan. Panjang umur Mas Gun. Insya Allah. Mas Gun, sesungguhnya kesedihan Mas Gun itu jadi ini tentang sebuah harapan yang kemudian dirasakan oleh Mas Gun dan banyak orang lain seperti dikhianati. Dan ini bisa menjadi apatisme Ya. bagi politik ke depan. Politik harapan itu akan mendapat cibiran. Nanti juga Sama saja. sama saja. Mas Gun dalam tulisannya tetap mengatakan, saya cemas tapi saya punya harap. Memangnya masih ada harapan Mas Gun? Begini, saya ini punya pedoman begini. Orang yang optimis dan orang yang pesimis itu sama. Yaitu angkuh, tahu masa depan kayak apa. Saya ini lebih suka mengutip seorang penyair Cina, Lu Xun namanya. Dia mengatakan bahwa harapan itu seperti jalan di hutan. Hutan lebat, tidak ada jalan. Tapi ketika orang menempuh tempat itu berkali-kali, banyak sekali, akan terbuka jalan. Jadi harapan itu tidak bisa dianggap ada di sana dengan sendirinya. Harus dikreasikan dengan bersama-sama. Mungkin tidak akan tercapai sepenuhnya karena ya manusia membuat sejarah, tapi tidak selamanya, tidak pernah sesuai dengan yang dikehendakinya. Kondisi-kondisi warisan sejarah kan membentuk masa kini. Ini kutipan dari Marx. Nah, tapi tetap harus dijalani. Generasi saya, generasi almarhum Arif Budiman, percaya pada mitos Sisyphus yang diterkenalkan oleh Albert Camus. Jadi manusia ibarat dihukum mendaki gunung membawa batu besar. Ketika sampai di puncak, batu berguling lagi. Dia turun lagi, mengangkut lagi. Hukuman. Tapi
kemudian dia berdamai atau bukan berdamai, kemudian dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dicintainya. Takdir yang semacam ini bukan nista. Kalaupun gagal, nilainya berharga. Kalaupun kita hancur dan kalah, kita tetap memperjuangkan yang mulia. Itu berharga. Tidak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan Ya, dengan sebaik-baiknya. insya Allah. Terima kasih Mas Gun. Ya maaf, saya kadang-kadang ngomongnya seperti ada air garam di mulut. No, bukan itu. Saya sendiri bisa merasakan sesungguhnya Mas Gun itu bukan saja marah, tapi lebih pada sedih. Karena saya tahu setelah Mas Gun mengkritik Pak Jokowi, orang kemudian mengatakan, inilah harga yang harus dibayar oleh seorang pendukung fanatik. Tapi dari pembicaraan ini Mas Gun mengatakan, tidak ada yang salah dengan prasangka yang baik. Ya, Tetapi jahatlah mereka yang menyalahgunakan prasangka itu. tepat sekali harus. Terima kasih. Jangan merasa bersalah Mas Gun. Saya merasa bersalah kalau saya membiarkan hal-hal yang tidak berbahaya, yang berbahaya bagi generasi yang akan datang. Masih ada harapan. Ya, dibikin harapan. Terima kasih Mas Gun, terima kasih sekali lagi. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa bagi penonton televisi, terutama Kompas TV. Karena ini pertama kalinya dalam sejarah seorang budayawan, sastrawan Gunawan Muhammad menerima undangan talk show di televisi. Artinya memang ada sesuatu yang harus ia sampaikan pada masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Gunawan. Terima kasih. Saya sungguh menghargainya.